Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penerapan diferensial 1. Salah satu penerapannya yaitu untuk menghitung radius kurvatur. Apa itu radius kurvatur? Radius kurvatur ini terkait dengan kelengkungan yang umumnya digunakan dalam sebuah lensa atau desain optik. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, radius kurvatur itu letaknya pada ini ya, disimbolkan dengan R, dimana kalau untuk mencari nilai R kita harus mengetahui dulu fungsi grafiknya Y sama dengan Fe, kemudian ada gradien di titik P itu dinarasikan dengan tangen theta 1 atau sama dengan dy per dx pada P titik P. Kemudian ada gradien di titik Q itu sama dengan tangen theta 2 ya, theta 2 di sini. Kemudian sama dengan dy per dx pada titik Q. Nah, selanjutnya busur PQ ya, busur P dari titik P di sini ke titik Q itu akan sama dengan ds ya. Ini ada ds ya, ds. Kemudian akan sama dengan R dikali perubahan tetanya. Nah, pada kasus ini kita akan mencari nilai R-nya. Jadi nilai R itu diperoleh dari fungsi ini ds, kemudian sama dengan R dikali dengan perubahan sudut theta. Nah, jadi kalau kita mencari R, maka kita pindah ruaskan ya, cari R, sehingga berapa R pada titik P itu nanti ketemu persamaan bahwasanya R sama dengan dalam kurung 1 plus dy per dx pangkat 2 kemudian tutup kurung dipangkatkan 3/2 dibagi dengan d kuadrat y per dx pangkat 2. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan mencari berapa radius kurvatur hiperbola dengan persamaannya x kali y sama dengan 4 pada titik x sama dengan 2 dan titik y sama dengan 2. Seperti kita ketahui bahwasanya untuk mengetahui berapa radius kurvatur, maka kita harus mencari dulu berapa dy per dx, kemudian berapa d kuadrat y per dx pangkat 2. Nah, kita lakukan dulu diferensialnya dari fungsi x kali y sama dengan 4. Nah, bentuk seperti ini bisa menggunakan metode implisit atau kita bisa melakukan dengan cara pindah ruas yaitu atau transposisi rumus. Jadi x-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga jadi bagi. Nah, ketika pindah ruas ke sebelah kanan, maka persamaannya menjadi y sama dengan 4 per x. Nah, ketika kita turunkan atau turunan pertamanya atau y aksennya diperoleh min 4 dibagi dengan x kuadrat. Nah, di sini kita turunkan lagi untuk mendapatkan turunan keduanya atau d kuadrat y per dx pangkat 2 sehingga diperoleh 8 per x pangkat 3. Nah, kemudian kita cari masing-masing nilainya yaitu pada y pada x sama dengan 2 dan y sama dengan 2, maka diperoleh nilai dy per dx sama dengan min 1. Kemudian d kuadrat y per dx pangkat 2 diperoleh nilai 1. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan R untuk mencari radius kurvaturnya. Kemudian kita hitung, diperoleh nilai R sama dengan 2,828 satuan. Kemudian untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu untuk menghitung pusat kurvatur ya. Jadi kalau tadi kita menghitung radiusnya, sekarang kita mencari pusatnya atau titik pusatnya itu pada titik P, Y1 dan X1 dan Y1. Jika pusat kurvatur kita simbolkan dengan C, dan ini merupakan adalah titik H dan X seperti gambar ini. Jadi pusat kurvatur terletak di sini. Ini merupakan titik ketika pada sumbu Y itu adalah K, kemudian ketika pada sumbu X adalah H. Nah, masing-masing H dan K tadi kita belum tahu letaknya, tapi kita bisa mencarinya dengan titik yang diketahui. Misal diketahui titik X1-nya, kemudian radius kurvaturnya juga sudah diketahui, kemudian sudut tetanya juga sudah diketahui. Nah, maka kita bisa mencari nilai H itu sama dengan X1 dikurang LP. Nah, L ke P ini kan kita belum diketahui besarnya.
Akan tetapi R dan tetanya sudah diketahui, sehingga kita bisa mencari titik L ke P ini dengan sin theta ya. Jadi untuk mencari titik pusat kurvatur pada sumbu X atau H itu bisa diketahui dari X1 dikurang R kali sin theta. Kemudian pada pada sumbu Y atau kita simpulkan dengan K, maka bisa diketahui dengan Y1 ditambah R cos theta, di mana X1 dan Y1 ini merupakan koordinat koordinat P, dan R merupakan radius kurvatur di titik P, dan theta merupakan sudut kemiringan pada titik P, sehingga tangen theta sama dengan dy per dx pada titik P. Sebagai contoh, carilah radius kurvatur dan koordinat pusat kurvatur dari kurva Y sama dengan 11 min 4x dibagi 3 min x di titik 2,3. Nah, ini berarti nilai X1 nya adalah 2, Y1 nya adalah 3. Kita melihat bahwa bentuk yang seperti ini atau persamaan ini maka mengacunya pada bentuk diferensial U per V. Maka langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu U nya berapa, V nya berapa, kemudian kita turunkan DU terhadap X, kemudian kita turunkan dV terhadap X. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh dy per dx sama dengan min 1. Kemudian dari sini pada titik ini kita sudah memasukkan nilai x-nya ya. Jadi nilai x sama dengan 2 sudah kita masukkan. Kemudian dari persamaan ini kan dy per dx kita turunkan terhadap x, maka menjadi d kuadrat y per dx pangkat 2, sehingga kalau kita turunkan ini terhadap X diperoleh nilai sama dengan 2. Ini sudah kita masukkan nilai X-nya sama dengan 2. Nah, dari situ kita mencari radius kurvaturnya ya. Jadi kita masukkan tadi dy per dx sudah kita peroleh nilainya min 1 masuk sini. Kemudian min 2 masukkan ke dalam d kuadrat y per dx pangkat 2, kita hitung diperoleh minus akar 2. Nah, yang selanjutnya kita mencari pusat kurvatur ya, pusat kurvatur titik H dan K. Kita perlu mengetahui dulu berapa kemiringan yang terjadi pada titik P tadi ya. Maka untuk mengetahuinya adalah tangen theta sama dengan dy per dx. Kita ketahui bahwa nilai dy per dx adalah minus 1, maka sudut tetanya adalah minus 45 derajat ya. Kemudian kita ketahui pada yang ditanya adalah pada titik X1 sama dengan 2 dari soal, kemudian Y1 sama dengan 3 dari soal, kemudian R-nya sudah kita peroleh. Selanjutnya kita hitung sehingga diperoleh bahwa pusat kurvatur itu terletak pada titik 1,2. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.